Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, pada hari yang mulia, di waktu yang mulia, mari kita saling mengingatkan, perbaiki iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, perbaiki akidah kita, karena dorongan iman dan akidah, masjid Allah akan dipenuhi. Dengan dorongan iman dan akidah, negeri akan diberkahi. Dorongan iman dan akidah, akhlak umat akan terselesaikan. Oleh karena itu, iman adalah pondasi utama kita dalam segalanya. Kesempatan inilah kesempatan yang mulia untuk kita sampaikan perkara ini. Kemudian salawat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang beriman yang laki-laki dan beriman perempuan. Apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla? Jannat, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempat tinggal yang enak, nyaman, dan keredaan Allah yang terbesar. Maka ayat ini para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, mendapatkan surga, mendapatkan istana di dalam surga, ada yang lebih besar dari itu, yaitu apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Keredaan Allah, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang kita inginkan, ini yang kita cari, sehingga dapatlah kita semuanya itu. Maka telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga Imam Ahmad, demikian juga Imam Malik, dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu arta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meridai bagi kalian 3 perkara. Wa yakrahu lakum thalathan. Dan Allah Azza wa Jalla membenci bagi kalian 3 perkara juga. Yang pertama, Inna Allah yarda lakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha kalau kalian bertauhid, mengesahkan segala kekhususan Allah, rububiyah perbuatannya, uluhiyah perbuatan kita sebagai hamba, asma wa sifat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridha. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan mempersekutukan Allah, jangan membagi-bagi hak Allah, jangan membagi-bagi kekhususan Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka lihat perintah pertama dalam mushaf, ya ayyuhan nasu'budu, hai sekalian manusia beribadahlah kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, seluruh lafaz Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah, maka maknanya adalah tauhid. Dan larangan pertama dalam Al-Quran adalah larangan berbuat syirik, yaitu Allah katakan, fala taj'alu lillahi andada, jangan buatkan Allah tandingan, jangan buatkan Allah sekutu, jangan dibagi-bagi hak Allah, ibadah kepada selain Allah, kekhususan Allah kepada selain Allah. Ini yang pertama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, al-ibadah, dan jangan berbuat syirik.
Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari beramal sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindari perkara-perkara bid'ah dalam agama. Kenapa? Karena ini yang akan memecah belah umat. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nanti setiap kelompok bangga dengan inovasinya, bangga dengan apa yang ada pada diri mereka masing-masing. I'tisam bihablillah, pegang teguh agama Allah dengan landasan Al-Quran was sunnah, dengan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Maka apa? Baiklah umat ini sebagaimana umat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama. Imam Malik rahimahullah mengatakan, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dia mengikuti apa sebab baiknya umat pertama, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang diridhai oleh Allah azza wa jalla, wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum. Nasihatilah pemimpin-pemimpin kalian, tolong menolong dengan mereka dalam kebaikan, luruskan kesalahan mereka dengan benar. Jangan mereka dicaci, jangan mereka dimaki, dan jangan pula memberontak kepada mereka. Sebab apa? Prinsip ahlus sunnati wal jamaah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati mentaati penguasa fil ma'ruf, dalam kebaikan. Adapun kalau ada kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, tetapi ada cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah. Siapa di antara kalian ingin menasihati penguasanya, jangan terang-terangan. Waliyakhudh biyadihi, pegang tangannya empat mata. Fa in qabila fadzaka, kalau diterima alhamdulillah, wa illa faqad adda alladhi ma alaih, kalau tidak diterima dia sudah menyelesaikan tugasnya. Adapun kalau kita berbicara di media sosial, kemudian juga kalau kita menyebut keburukan-keburukan, jangankan pemimpin kita, hatta sesama kita saja, ini adalah ghibah, ini adalah memakan daging bangkai saudara kita. Islam tidak meridai perkara tersebut. Islam adalah agama rahmat. Islam datang menjaga 5 perkara. Menjaga agama yang pertama, menjaga kehormatan, inilah dia. Kemudian Islam menjaga jiwa, diharamkan membunuh tanpa hak. Islam menjaga akal, dilarang khamar, dilarang perkara-perkara yang merusak akal. Islam menjaga harta, maka Islam memberikan hukuman bagi orang yang mencuri, bagi orang yang menipu, bagi orang yang merusak di muka bumi, merusak dan mengambil harta orang lain. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, inilah yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan ridha Allah. Tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik di muka bumi ini. Mari kembali kepada kitab Allah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan terjadi perpecahan, pecah belah. Mari nasihati pemimpin-pemimpin kita dengan baik, taati mereka dalam kebaikan, ingatkan mereka dalam kesalahan. Jangan memberontak kepada mereka, jangan mendemo mereka, tetapi nasihat. Bahkan doa yang disertai untuk mereka, sebagaimana Imam Ahmad, demikian Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa fis sultan." Sekiranya aku punya doa yang mustajab, aku peruntukkan untuk pemimpin-pemimpinku. Kenapa? Fa inna salahahu salahar ra'iyah. Kalau pemimpin kita diberikan kebaikan oleh Allah, kita pun menikmati kebaikannya.
Wa anna fasadahu, rusaknya pemimpin, kita pula yang akan merasakan rusaknya keadaan. Oleh karena itu manhajus salaf, manhaj ahlus sunnati wal jamaah selalu mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk melaksanakan apa yang mendatangkan ridhanya Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan apa-apa yang mendatangkan murkanya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Potongan hadis yang kedua, wa yakrahu lakum thalathan. Allah membenci dari kalian 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala. Apa ini maksud dengan qila wa qala? Nimbrung bersama orang-orang yang membicarakan suatu berita yang tidak punya dasar, lebih tepatnya di zaman hoak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah menyebutkan 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayati 'alan nasa nawatun khadda'at. Akan datang bagi manusia ini suatu masa yang penuh dengan tipuan. Yusaddaqu fiha al-kadzib. Yang dusta dikatakan jujur. Yang dusta dikatakan jujur. Wa yukadzabu fiha as-shadiq. Kemudian yang jujur dikatakan dusta. Wa yu'tamanul kha'in. Yang khianat dikatakan amanat. Wa yukhawwanul amin. Yang amanat dikatakan khianat. Yang khianat dikatakan amanat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Saat itu Ruwaybidah berbicara. Siapa Ruwaybidah? Nabi mengatakan, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amrin nas. Orang yang tidak ada ilmunya berbicara tentang urusan orang banyak. Maka hati-hati qila wa qala, katanya, menurut ini. Allah tegaskan, in ja'akum fasiqun binaba'im fatabayyanu. Datang suatu berita, klarifikasi dulu kebenaran berita tersebut. Jangan kita sebagai mangsa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga kita meraih murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kathratus su'al. Banyak minta-minta. Sudah ada minta. Ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya, barang siapa yang meminta-minta padahal dia kecukupan, jaa yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'ata lahmin. Hari kiamat dia akan datang, di mukanya tidak ada secuil daging pun. Al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik dari tangan yang meminta, yang di bawah. Kemudian termasuk kathratus su'al, banyak bertanya sesuatu yang belum terjadi. Banyak bertanya tetapi hanya ingin menguji, ingin mendalami, tidak ada ingin niat untuk berbuat dan untuk beramal. Yang ketiga yang dimurkai oleh Allah, wa idha'afatul mal, menyia-nyiakan harta. Banyak cara di zaman ini kita menyia-nyiakan harta. Di antaranya ada yang bakar uang melalui rokoknya. Ada pula yang menghambur-hamburkan hartanya untuk beli yang haram, narkoba atau yang lainnya. Ada pula yang lainnya menghambur-hamburkan harta lewat bentuk perjudian, wal'iyadzubillah. Ini semuanya Islam haramkan. Dan maka Allah menyebutkan, Nabi SAW sebutkan, wa yakrah
Allah Azza wa Jalla benci, dan ketika Allah benci maka apa? Ini adalah ancamannya neraka, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa mengambil dan mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah dan menjauhkan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma arzuqhumul bitanata as-salihata tu'inuhum 'alal khair. Allahumma walli 'alaina khiyarana, Allahumma walli 'alal muslimina khiyarana. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia baladan mutma'innan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma jannibna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma jannibna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma akshif anna al-bala wal waba wal zalazil wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.